belajar tentang kedudukan warganegaraan dalam sebuah negara. Ya, kalian kan udah pernah belajar kelompok ya? Iya. Sebelumnya Bapak minta tolong nih, kalian berdoa dulu nih. Ya, biasa kalian mana bilang. Silakan, dipimpin kedua kelasnya. Siap. Doa dimulai. Tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada kamu adalah tentang kedudukan warga negara Indonesia di dalam negara. Nah, tujuannya adalah nanti setelah kita belajar masalah ini, kamu mengerti tentang warga negara Indonesia serta hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan lain-lainnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang definisi warga negara. Definisi warga negara itu apa sih? Yaitu penduduk di sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagai mempunyai kewajiban serta hak penuh sebagai seorang warga negara yang ada di negara tersebut. Yaitu kita misalkan di mana nih? Kita di Indonesia kan? Nah, berarti kita mempunyai hak dan kewajiban yang penuh terhadap negara kita. Nah, pentingnya peran warga negara di dalam sebuah negara artinya adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, misalkan di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah ditentukan di dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai apa? Sebagai ideologi dan konstitusi bangsa. Nah, sekarang kita berbicara tentang hak-hak dasar sebagai warga negara. Contohnya hak hidup, kemudian hak berpendapat dan hak untuk berkumpul, berorganisasi, serta bersosialisasi. Meliputi apa saja sih hak-hak itu sebagai warga negara? Yang pertama adalah hak warga negara itu dijamin oleh Undang-Undang 1945 yang dikutip dari Mahkamah Konstitusi. Hak apa sih? Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu tertuang di pasal berapa? Pasal 28A. Kemudian hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan seperti pernikahan, ya. Kemudian hak untuk sebagai warga negara untuk mengambil keputusan dalam hak-hak politik kamu. Contohnya nih, sebagai warga negara kamu taat untuk membayar pajak dan apalagi patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang yang akan bicarakan di sini adalah tentang pentingnya identitas warga negara Indonesia untuk menciptakan kesatuan dan kesatuan
dibangun tanpa adanya pengetahuan yang cukup. Nah sekarang jadi bahan pertanyaannya adalah dampak positif identitas warga negara yang kuat apa sih? Yaitu identitas nasional itu sangat mutlak dimiliki atau diperlukan sebagai warga negara dalam satu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dalam mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama di dalam sebuah negara. Nah kemudian partisipasi dalam proses demokrasi apa aja? Pemilihan umum, hak bersuara, dan setiap warga negara belum ada ya, belum tampil ya. Ini aja nggak apa-apa, sedikit. Nah, partisipasi dalam proses demokrasi yang pertama adalah pemilihan umum dan hak suara. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Ya, jadi kamu berhak untuk dipilih. Dipilih apa sih? Sebagai ketua kelas kalau misalkan seorang pelajar, atau dipilih sebagai apa? Ketua OSIS kalau misalkan dalam organisasi mitra sekolah. Nah, secara umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, ini adalah tentang pemilu. Kemudian peran warga negara dalam membuat keputusan politik yang pertama adalah harus berpartisipasi di dalam sebuah masyarakat dan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pimpinan negara. Nah ini apa tuh perlindungan hukum? Dapat diartikan dengan apa? Melindungi yang dilakukan pemerintah atau pengusaha dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya adalah apa? Perlindungan hukum adalah fungsi dan hukum itu sendiri memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Kemudian nih kedudukan warga negara dalam sistem hukum. Pasal 27 ayat 1 dijelasin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Artinya bahwa tidak memandang bulu siapapun orangnya, jika bersalah dia akan diproses melalui hukum, entah itu pejabat ataupun rakyat biasa. Jadi sistem pemerintahnya ada sebagai warga negara wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada tersebut. Nah kemudian apa tuh? Pendidikan dan kesejahteraan. Undang-Undang 45 diamandemen maka bab berapa tuh? Bab berapa? Bab 13 diubah menjadi pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Nah amandemen ini memberikan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Isi dari pasal 31 adalah setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, baik itu yang miskin, kaya ataupun yang biasa-biasa saja, selama dia menjadi warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau sekarang kan yang sudah mendapatkan pendidikan yang punya ini, ya, yang nggak punya ini harus dulu ke pemerintah bikin tik kartu ya Indonesia Pintar, seperti nanti Bayu dimasukkan, seperti kamu atau yang lain-lain yang kurang dalam ekonominya tapi sekolahnya mau, tapi bisa dalam hal-hal yang lain, maka nanti KIK ini akan membantu warga negara yang kesulitan dalam menjalani kehidupan untuk mencari pendidikannya.
Nah, implementasi pemerintah dan pembangunan manusia yaitu pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Kemudian apa nih? Mobilitas kewarganegaraan global akan membawa kewarganegaraan dalam konteks global. Peran warga negara dalam diplomasi pertahanan dan peluang mobilitas global. Tantangan dan peluang. Tantangannya apa sih yang dihadapi warga negara dalam konteks modern? Yaitu peluang untuk berkontribusi pada kemajuan negara. Apa tuh? Ya, sekarang zamannya zaman apa? Zaman teknologi. Di mana-mana orang-orang atau semua negara mempunyai kontribusi dalam teknologinya. Nah, kita pun harus sama seperti itu. Jadi peran teknologi dan globalisasi dalam mengubah kehidupan warga negara Indonesia ini sangat berperan penting. Kemudian, untuk penjabatan hasil dan kesimpulan kamu tentang setujukah kalian, ini tugas kamu ya. Setujukah kalian dengan pendapat yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang lahir dan tinggal di Indonesia sebagai penduduk? Ya. Dan ini udah kalian diskusikan. Ya, tugas kalian itu nanti membacakan kesimpulan kamu dan kesimpulan teman kamu dalam satu kelompok, kemudian memberikan kesimpulannya. Berarti kan ada 3 ya. Ya. Ya kan, ulasan kamu, ulasan teman kamu, dan kesimpulan bersama. Nah, sekarang dikirim lagi aja tugas kamu ke WA Bapak yang mau maju ke depan. Nanti WA Bapak, handphone Bapak baru, Bapak ganti. Jadi data-datanya ketinggalan di HP yang lama, maaf ya. Silakan. Nomornya sama. Nomornya sama. Ya. Kalau nggak ada kesimpulannya, Gak apa-apa, yang penting maju aja ke depan.
Safira. Ada akalnya. Nah, silakan maju ke depan. Dan Safira mana? Ya, sama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ini akan mendiskusikan atau membacakan presentasi mengenai negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Saya namanya Safira dan yang lain itu ya. Nih, silakan. Yang lain tolong didengarkan. Detil lagi. Siapa namanya? Dengerin dulu. Siapa? Siap belum kamu? Kalau nggak temen kamu dulu ya. Ada temen kamu nih. Ya sebentar. Mana siapa? Siapa tadi namanya? Sini. Siapa namanya? Mana? Benar. Itu apa?
Maya, apa? Sabira dan Cynthia. Ini yang tadi. Mana orangnya? Jodoh lagi berarti bapak. Ya. Yang ada dulu deh diskusi PKN ini siapa nih? Depan. Tadi downloadin, mana siapa namanya nih? Yang mana nih?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku bilang di buku dari capnya. Oh lah. Makasih Pak. Kasih Bu. Kayak yang apa? Ya, dari apa yang telah kita pelajari, kita diskusikan pada hari ini bahwa refleksi dari pembelajaran kita, penduduk warga negara Indonesia itu bisa sama-sama menetap di Indonesia, namun penduduk belum tentu berstatus warga negara Indonesia atau WNI. Biasanya disebut apa? Warga negara asing. Yang kedua, penduduk mencakup warga negara Indonesia dan orang asing, sementara WNI hanya mereka yang berkeluarga negaraan Indonesia saja. Jadi kesimpulan dari refleksi pembelajaran hari ini adalah bahwa setelah kita mempelajari tentang warga negara dalam sebuah negara, itu menandakan bahwa kita mengerti dan tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.